berubahnya itu random banget. Nggak ada kipernya berubah ya. Drastis Iya, dan random. sampai kiper aja berubah gitu. Kalau memang mau coba-coba supaya ketika nanti persiapannya mepet untuk SEA Games maupun U23 Asia, oke lah. Tapi ngomong dari awal gitu loh. Tapi kan kalau targetnya ngomong sih di final. Enggak, gini. Welcome to Versus. Ini adalah program argumentasi sepak bola yang melibatkan dua tokoh penting di Indonesia. Yang pertama sudut kanan saya ada tokoh pesepak bola yang sudah tidak asing lagi dan sekarang sedang mengayomi anak-anak muda. Coach Yasin Laksana dengan KKS-nya. Ya, pemburu rempah. Pemburu rempah juga. Bisa-bisanya draw tweetnya soal ketumbar. Bisa loh. Sementara sebelah kiri saya yang nanam rempah-rempah. Dan yang dia disuruh kerja paksa. Nah, suruh kerja paksa juga. Ada Mama Talkatiri. Playboy. Astagfirullah. Kenapa? Ada apa lagi sekarang Playboy? Jangan aneh-aneh bangsat orang baru Ada apa nikah. Belum setahun loh nikah udah. Kayaknya gue baca kemarin ada program umroh sama istri. Masa itu Playboy? Iya nggak tahu dia dari mana. Winda sama saudara. Andre tahu dari mana? Ini video saudara anjing. Nah, kita hari ini temanya adalah potensi timnas di Piala AFF 2024 dapatkah melaju ke babak selanjutnya. Tapi sebelum kita ngebahas itu Sobat Sporty, sebelum lanjut topiknya, gue mau ngasih himbauan dulu untuk dukung terus timnas Indonesia tiap kali mereka bertanding, apalagi kalau udah di kancah dunia. Ngomong-ngomong soal timnas, kalian udah lihat belum nih? Sekarang Aqua hadir dengan label spesial timnas Indonesia di bagian botol belakangnya nih. Keren banget buat kita yang mendukung timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi tanding, timnas Indonesia juga cuma pilih yang terbaik, mereka minumnya Aqua. Karena 100% murni, dan timnas tahu, buat performa maksimal, air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi kalau mendukung timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Kita bareng-bareng dukung timnas dengan yang terbaik bersama Aqua. Langsung kita mulai dari segmen pertama, itu segmen kick-off. Kali ini kita akan melihat dulu klasemen dari grup B, di mana ini saat episode ini diambil, which is kita hari apa nih katanya sekarang? Hari Selasa, dan nanti baru tanggal 18 itu baru akan ada 2 pertandingan di grup B, yaitu antara Filipina menghadapi Vietnam dan juga Myanmar menghadapi Laos. Dan saat episode ini diambil, Indonesia berada di urutan kedua klasemen grup B dengan raihan 4 poin, berada di bawah Vietnam dengan raihan 6 poin. Kemudian Indonesia dan Laos yang telah mainkan 3 dari 4 pertandingan itu, sementara Laos itu ada di posisi 4 dengan poinnya 2. Dan Indonesia baru akan mainkan laga terakhirnya di fase grup pada hari Sabtu 21 Desember di Stadion Manahan Solo lawan timnas Filipina yang akan menjadi laga penentuan kita lolos atau tidak. Dan skemanya ini kita akan membacakan beberapa skema Indonesia lolos. Ya, karena Filipina akan menjamu Vietnam terlebih dahulu pada 18 Desember saat episode ini di-take ya. Jadi kalau Filipina menang, ini akan menjadi partai yang sulit buat kita karena benar-benar akan kita harus mencari hasil menang juga ketika menghadapi lawan Filipina. Kalau Filipina kalah, barulah kita minimal seri pun itu udah aman. Terus jika Filipina kalah dari Vietnam, poinnya tetap 2 dan Indonesia tuh udah gampang tuh menang lawan Filipina, kita udah nggak tergantung lagi. Sementara yang justru tricky adalah Myanmar. Karena Myanmar juga baru main 2 kali, dia baru akan menghadapi Laos dan juga menurut gue yang tricky adalah Laos. Karena dia satu partai lagi masih akan bertemu Myanmar. Kalau dia menang lawan Myanmar, sekarang poinnya 2 tambah 3 berarti 5. Ya kan? Sementara kalau kita seri aja lawan Filipina di partai terakhir, itu akan menjadi hitung-hitungan selisih golnya kan. Ya. Jadi itu kita harus menang. Betul. Ya. Jadi memang ujung-ujungnya kalau Laos menang lawan Myanmar, kita tetap harus menang biar pasti menghadapi Filipina. Laos harus menang 3 gol lawan Myanmar. Betul. Baru kita bisa ini. Tapi kalau dia menang 1-0 aja, kita butuh draw doang untuk lolos. Betul. Jadi memang, sebenarnya kita belum aman-aman banget, tapi masih tergantung bagaimana hasil Filipina juga lawan Vietnam di saat kita lagi take ini ya. Semoga dia kalah ya. Yang penting Vietnam harus menang semua, sapu bersih. Hah? Kalau Vietnam sapu bersih lebih enak buat kita. Ya, itu kalah pun kita masih berpeluang lah. Ya. Nah,
Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Sebutkan 3 faktor utama yang membuat performa timnas di 3 laga fase grup AMEK 2024 atau AFF ini belum berjalan dengan baik. Di sebelah kalian, di depan kalian sudah ada whiteboard. Kita akan tulis 3 faktor utama masing-masing dari coach dan juga Mamat yang membuat performa timnas belum berjalan dengan baik. Ambil tulis-tulis, nanti kita sambil juga toss coin. Coach nggak mungkin MU, padahal MU lagi bagus sekarang ya. Baru 1 match menang. Emang itulah fans MU sesumbar dulu, mumpung lagi menang. Kalau udah kalah ntar hilang lagi. Peringkatnya peringkat 13 lagi. Dipikir. Karena nanti kalian akan bertanggungjawabkan argumen kalian. Kenapa memilih 3 faktor tersebut yang membuat performa timnas belum berjalan dengan baik dalam 3 pertandingan yang sudah berjalan sebelum memasuki partai terakhir menghadapi Filipina dan menuju fase knockout nanti. Sudah lama banget. Lama banget. Biasanya saya yang digituin kan. Nanti di segmen water break lu mati balas gitu. Segmen psikologis itu soalnya. Water break AI aja lah. Saya udah mulai memahami AI. Semenjak WhatsApp udah ada. Oke, udah ya. Ya. Kita toss koin lu Beckham, Mamat MU ya. Kok bisa Anda langsung tentuin Karena begitu? dia pasti membenci udah, MU. MU akan keluar nih. MU udah Kan menang. kemarin MU udah terbukti 2 kali keluar Iya, kan. MU menang nih. Di meja ya. Oke. Beckham ternyata Coach duluan ya. Ya. Minggu lalu juga 2 kali kalah. Oke Coach, sebutkan yang pertama dulu. Langsung aja 3-3-nya. Tiga-tiganya. Ya, 3 1, tidak pernah tampil dengan squad yang terbaik. Oke. 2, akurasi passing rendah. Oke. 3, pemain minim jam terbang. Pemain minim jam terbang. Minim pengalaman karena masih muda kan. Oke. Berarti itu semuanya berdasarkan dari pelatihnya dong. Kalau dari squad yang tidak dipakai dengan Iya. tidak baik, kemudian. Gue in this case juga lebih salahkan ke pelatihnya daripada pemainnya. Tapi kalau passing akurasi bukan dari pelatih dong, emang. Nah, gini, kalau lu tahu pemain lu akurasi passing nggak bagus, lu harus main lebih rapat. Compact lagi. Ya. Oke. Berarti Jadi itu pelatih lagi. Dibanding main sayap ya. Ya. kalau yang ketiga apa? Minim jam terbang. Minim. Oh iya, dengan squad yang Minim jam sekarang. terbang bisa digabung nggak dengan yang kedua? Sehingga menyebabkan Enggak, akurasi passingnya minim. Enggak. Enggak Kalau juga ya? minim jam terbang Basic itu berarti ya? pengalaman. Pengalaman. Oke. Minim pengalaman. Kalau Karena masih skema lu muda. bukannya sempat pernah bilang bahwa skema kalau misalkan lu udah pernah pakai skema di senior ini berjalan, kenapa lu dengan squad yang sekarang minim pengalaman dan juga banyak yang belum tahu masih memaksa dengan skema yang sama? Itu apakah itu juga masalah buat lu? Ya, Skema yang itu ini. gue nggak tahu di Indonesia ini Liga 1 banyak yang pakai Selain 3 Persija back siapa nggak? sih pakai Yang pakai apa? Tiga back. 3 Oh, back. udah lumayan kembali lagi ke era 3 Banyak. back dan bahkan Indonesia kan baru meninggalkan 3 back itu di 2015 ke atas. Iya. Dulu kan meninggalkan. Dulu semua main 3 back. Dan Sekarang mulai beberapa tim kembali ke 3 back lagi gitu. artinya Mengikuti masih perkembangan banyak, dunia iya, ya? Artinya masih banyak tim yang nggak main dengan 3 back dong. Iya. Berarti Nah, Betul. itu harus adaptasi lagi, itu jadi masalah juga. Itu juga kembali lagi ke pengalaman ya. Oke. Mat, lu dari argumen coaching ada yang struck atau tidak struck dengan akurasi passing kurang, minim jam terbang dan tidak turun dengan squad terbaik? Kalau saya di yang nomor 2, akurasi passing. Iya. Boleh kita katakan iya, tapi lagi-lagi akurasi passing itu harusnya kan ketika seleksi udah kelihatan ya. Dia harusnya udah tahu lah. Maksudnya ST itu bukan barang baru di Indonesia loh. Iya. 4 tahun, habis itu perpanjang kontrak. Ini udah ke tahun keberapa? 5 apa 6 ya? Ya Enggak kan 2020. potong 2 tahun 2019 ya. COVID ya. Iya, Covid. tapi paling tidak dia paham Ya, lah harusnya, apa yang terjadi, harusnya. apa yang terjadi gitu Harusnya. di Indonesia gitu. Kalau kita bicara akurasi passing, harusnya dari dia masuk awal dia tuh kan pegang tim sampai bawah. Ya. Yang kita nggak sepakat kan waktu itu di Maling dulu kan kita nggak sepakat dengan dia pegang tim dari bawah. Nah, harusnya kan ada hal yang terinfluence dari dia dong. Ya. Karena dia pegang tim dari bawah banget nih. Iya. Nah, sementara pemain-pemain ini kan udah beberapa udah pernah sama dia walaupun di kelompok umur. Ya. Nah, jadi itu bukan lagi harus kita bilang menjadi sebuah masalah. Tapi itu realitanya Itu kan? realita gitu. Tapi udah bukan menjadi top point. Dan itu tugas siapa? Enggak, lu kalau akurat passing rendah itu ada 2 hal. 1, either memang
emang dari sisi kualitas, Basic ya. Sumber dayanya memang ya, segitu. atau dia pemain ini nggak happy, nggak nyaman, Ya. sehingga kualitasnya nggak kelihatan. Nah, saya lebih cocok yang kedua tuh. Oke. Lebih cocok yang Iya. Tidak happy, tidak Iya. nyaman. Iya. Jadi bukan memang karena kita punya masalah dalam pembinaan kita yang membuat kan dulu Betul. karena ST awal-awal datang pun juga sempat bilang lu passing basic aja masih banyak Betul, yang salah tapi gitu kan. tapi kembali lagi realita kita pertandingan pertama lawan Myanmar bisa dibuka tuh, bahkan babak pertama yang kita main jelek kita akurasi passing kita jauh lebih bagus daripada Myanmar. Tapi final third menjadi masalah. Final third-nya masalah. Itu jadi masalah. Berarti kan Karena taktikal. banyak akurasi passing yang nggak nyampe Iya, bolanya. tapi kita tuh bahkan di atas 80% gitu loh. Maksudnya rata-rata lah, gak bagus 90% ke atas, tapi iya so-so lah gitu, tidak jelek-jelek amat. Enggak, tapi justru di momen-momen penting kita Kita hilang, gagal. iya kita hilang. Final third lah itu. Iya, di, iya. di depan tuh bingung tuh mau ngapain. Nah, bingung di lini depan itu kan bisa banyak faktor ya. Bisa banyak karena mereka tidak punya plan yang jelas di final third. Iya. Skemanya nggak jelas, Iya, mau iya, apa atau iya. ini nggak cocok aja antara satu pemain dan pemain Bisa lain ini juga. baru main. Bisa ada banyak hal gitu loh. Iya. Tapi kalau bilang akurasi passing lawan Myanmar kita di Lawan Laos yang lebih jelek lawan sih. Laos lawan Laos lebih jelek Parah, gitu, ya. lebih turun gitu. Iya. Tapi lawan Myanmar di babak pertama saya masih ingat tuh kita bahas statistik 80 sekian lah. Kita masih oke lah. Dibandingkan Myanmar 70 sekian, itu jauh banget. Tapi kalau tidak kalau dari coach tidak turun dengan skor terbaik, lu bilang setuju dengan skor yang ini tidak turun dengan skor terbaik. Ya iya dong. Memang karena ada Iya, pasti dong. karena banyak yang dicadangin juga ya. Iya. Cobaan terus. Strike itu kan kelihatan banget bahwa dia di sini dominan sekali dibanding di senior. Iya. Iya kan? Iya. Ya Bolanya kenapa dia nggak diturunin dari awal Iya. gitu loh. Sampai match ketiga aja dicadangin lagi. Iya. Padahal di senior dia inti. Iya. Makanya bening dari Iya, kan argumen aku bening gak usah dibahas. Agak aneh, bener. Makanya. Dan Arhan juga dicadangin. Padahal berapa gol itu dari lemparan Arhan. Iya. Kita yang minim peluang itu harusnya sih salah satu memainkan Arhan dari awal. Iya. Lu sama kayak asumsi Arhan nggak selalu main bagus lah. Iya. Tapi karena dia punya lemparan dahsyat itu bisa create peluang. Gol jatuh dari langit lah kita Iya, berharap iya. itu kan. Sama kayak lu punya striker itu kan dinilai dari golnya. Dia bisa 90 menit nggak main bagus. Iya, tapi bisa golin. Tapi dia dapat 2 peluang, 2 gol. Iya. Nah, jadi untuk gue itu Arhan itu harus main. Throw-in FC. Oke, dari Mamat. Kalau saya yang 3 pertama faktor utama. kerangka tim yang belum ada. Wah. Karena rotasi kiri kanan. Rotasi terus. Rotasi kiri Berarti kanan. poros dari belakang ke depan nih ya. Nggak jelas. Tapi itu kan tipikal Sintayong. Di senior pun begitu. Iya, kalau Sering banget rotasi. kalau makanya ini sebenarnya apa nih yang dimau? Kalau dimaunya adalah coba-coba, ya udah. Makanya saya kembali lagi kalau maunya coba-coba, jangan lagi turunin kerangka yang kau udah paham. Strike, Marcelino, bla bla bla. Kalau memang mau coba-coba ya, Ferrari. kasihan ini anak-anak ini jadi rusak lagi nanti ketika kembali ke senior. Kalau jam terbangnya jadi terganggu kayak begini gitu. Iya. Jadi kerangka tim belum ada. Yang kedua, karena kerangka timnya belum ada, taktik pakemnya juga nggak tahu. Nggak ada. Dia main 3 gelandang pertandingan pertama. Pertandingan berikutnya dia main 2 gelandang. Pertandingan pertama dia pengen semuanya ke tengah. Pertandingan kedua dia pengen semuanya melebar. Maju semua. Taktik yang ditambah yang terakhir ini pemain muda, debut di senior banyak. Iya. Mereka jam terbangnya kurang. Udah gitu, pakemnya nggak ada, kerangka nggak jelas, ya hancur dong. Pasti hancur dong. Iya. Karena kalau lu main dengan 11 itu aja, at least mereka saling kenal lah. Iya. Kalau dibilang minim persiapan, oke, fine, minim persiapan. Cuman somehow kan pelatih harusnya salah satu tugas pelatih ya, itu kan bisa ngelihat kualitasnya yang mana-mana terus dicocokin lah, ngerti nggak? Dan itu gue nggak ngelihat ini tim itu happy, tampil happy. Tapi menurut kalian emang pemain-pemain yang ada sekarang itu emang beneran hasil ST yang mau semua? Kalau banyak kan kayak Arkan Fikri di lini tengah udah pernah dicoba kan? itu semua ya, hampir semua dia udah pernah bawa di kelompok umur kan. Betul. Udah pernah main di kelompok umur. Yang mengagetkan sebenarnya yang juga saya kurang strike adalah kenapa pemain yang dia belum pernah tangani, dia tuh nggak pernah mau
kasih kayak Rivaldo baru main di match terakhir. Iya. Baru di kemarin kan. Iya. Sayang cedera ya. Iya, kedua yang awal yang kita bingung di lini depan, sementara ada Rivaldo yang pemain terbaik Epa kan dia tuh. Itu kenapa nggak coba baru gitu. pertandingan terakhir gitu. Detan main bagus nggak dipasang lagi. Makanya saya tuh apa nih, makanya untuk mau memahami apa Gua yang juga nggak paham loh. Aku Serius, gue juga nggak paham. Nggak punya pemahaman lebih. memahami. Iya, maksudnya kan kerangka tim 1 bulan harusnya punya lah kerangka tim. 6-7 orang udah 3 Iya, rotasi. iya. Plan B, oke, kalau seandainya stuck saya masukin siapa? Iya. Kalau seandainya ini nggak berjalan saya rubah formasinya kayak apa? Iya. Itu kan juga nggak kelihatan karena Nggak berubah kelihatan. terus nih. Sepermenit itu akan Dan berubah terus. Perubahannya itu random banget. Sampai kipernya berubah ya. Drastis Iya, dan random. sampai kiper aja berubah gitu. Kalau memang mau coba-coba supaya ketika nanti persiapannya mepet untuk SEA Games maupun U23 Asia, oke lah. Tapi ngomong dari awal gitu loh. Tapi kan kalau targetnya ngomong di sih final. Enggak, gini. Gue baca bahwa memang kemarin Erick Thohir juga bilang memang sudah disepakati gitu loh. Untuk SEA Games. Untuk bawa tim ini anak muda semua. Karena gue pikir kenapa lu nggak bawa 3-4 pemain senior. Kayak Kambuaya, Klok, yang di tengah lah bisa. Itu yang minggu lalu saya bahas. Nah, Abimanyu gitu ya. Ternyata memang sudah ada kesepakatan antara PSSI dan Sintayong bahwa mereka seleksi pemain muda dipersiapkan untuk SEA Games yang U23. Fine, itu gue masih bisa terima, oke? Nah, dia kan berani pasang target final. Artinya kalau berani pasang target final, minimal lu di grup lebih serius lah. Iya. Nah, kalau lu gonta-ganti pemain tanpa Kerangka ada visi pasti. yang jelas, kerangka yang jelas, gue bingung juga. Apa ini tuh bagian dari TC kayak uji coba untuk mau melihat Iya. 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain, Iya, tapi kan iya, targetnya final. Iya. Jangan pasang target tau kalau Iya. begitu. Dan dia sampai sekarang masih yakin dia akan Ke final. ke final. Itu dia, itu yang membuat kita udah gak apa-apa nih. Tadi ya gak apa-apa lah. Kesepakatannya kayak begitu. Piala Asia U23 lebih penting daripada AFF. Mungkin ya kita menganggapnya kayak begitu. Oke, tapi kan kita dibangun lagi ekspektasi bahwa tim ini akan ke final. Jadi naik lagi ekspektasi kita. Ketika realitanya dengan berjalan mainnya begitu. hancur ya, Iya. gimana dong gitu. Sementara yang ketiga apa? Pemain muda tadi, ini banyak debutan di senior. Oh. Lawannya kan senior tuh, lawan muda. Vietnam, lawan senior gitu. Yang belum. Tapi catatan kita mulai meningkat di Vietnam ya, lumayan dibandingkan 2 pertandingan awal. Gue nggak puas juga. Karena loh mainnya Vietnam. defense ya sih, Mat, tapi di situ memang. Karena kan kalau yang pertama kedua kita mencoba menyerang. Nggak, bentar dulu. Kalau Anda melihat AFF sejak si STYP kan kapan nggak main defense? Dari 2020 aku ngomong gini. Iya. Iya, ya. Kapan Tapi, nggak main maksudnya, defense? Gue sih Kapan nggak. nggak main tapi kalau defense? dibanding yang lawan Myanmar Laos kan kita mencoba nyerang dong. Karena timnya lebih lemah dari kita. Vietnam turun Iya, dengan iya. kekuatan full. Gue sih gue nggak puas lawan Vietnam. Kalau dibilang akurasi passingnya lebih bagus daripada Laos, iya Laos itu parah banget. Laos itu parah. Tapi babak pertama kan kita lawan Vietnam nggak ada shot on target, nggak ada peluang sama Iya, sekali. karena kan? iya, Zero, benar-benar kita zero. zero. Kenapa kita bilang kalau lu bilang defense kita bagus, oke, not bad lah. Iya, Tapi iya. Vietnam pun jelek. Ya bukan Vietnam yang dulu juga Iya, sih. Vietnam itu crossing banyak dari sayap. Iya, iya. Yang membedakan adalah ketika dia potong generasi ya, STY di 2020 terus 2022. AFF itu yang membedakan adalah ketika dia bertahan. Main bertahan itu nggak bisa kita pungkiri tuh. Emang Dia mainnya dia reaktif football sih memang betul. Tapi dulu dia tuh punya Irfan Jaya, Ramai Rumake Buat lari. lari. Kita tahu, oh ketika dia pegang bola dia mau ngapain. Iya, Iya. iya. Nah yang sekarang kita tuh nggak ngerti Tahu. ketika pegang Iya. bola mau Bener. ngapain. Iya, iya, Bener. iya, berantakan. Kalau defend doang nggak masalah, aku tuh nggak masalah dengan tactical defense, itu betul. filosofi dia. Itu Tapi ketika filosofi dia, pegang tapi- bola, dia harus tahu dong mau ngapain. Ya. Betul, Nah betul. itu tuh nggak kelihatan di yang sekarang. Jadi artinya nih, kita lihat statistik lawan Vietnam kemarin kan memang penguasaan bola 72 berbanding 28. Tapi justru juga kemarin banyak yang memuji dengan hasil ini. Harusnya orang banyak yang mengira kita bakal dibantai dengan Vietnam. Apakah benar ini patut dipuji dengan kita tidak dibantai dengan Vietnam? Kita Gue bakal diserang nggak ya kalau gini? kita defend di 2 pertandingan itu ya, lawan Laos oke lah kita totally menyerang lah. Lawan Myanmar kan lini belakang kita rapi. Iya, Iya. kemarin rapi. Apalagi ini ditambah tumpuk lini tengah turun, lini Iya. depan turun, makin Tumpuk padat Nggak, dong. pertanyaannya kan sekarang, kalau lu mau main seperti ini, apakah lu di SEA Games juga rencana mau main bertahan? Nah, sementara kita juara bertahan Ya, loh. kedua, apakah kita tidak memiliki
kemampuan kualitas pemain untuk main menyerang. Tapi STY kan mainnya gitu, Coach. Iya. Mau dia ngelatih Korea pun juga mainnya kan reaktif. Betul, betul. Makanya dari 2020 saya udah bilang, dan saya it's okay ya. Iya. Bermain defense itu saya it's okay ya. Anda suka sepak bola Italia juga, Iya, betul. sabarlah. Tapi ketika pegang bola, harus tahu mau ngapain. Ya. Kan tujuannya at the end of the day, Cetak lu harus create peluang dan Betul, cetak betul. gol. Ya. Ya even mau cuma 3 kali sentuhan, lo cuma 2 kali sentuhan asal lo bisa cetak gol, ya itu kan udah menjadi end of target lo kan. Betul. Kita mungkin Leicester mungkin akan dianggap remeh koci kan. Cuman dulu kita ingat waktu Leicester juara, dia hanya butuh 3 sampai 4 sentuhan untuk bisa mencetak gol Ya, dari counter itu. Morgan Freeman tuh siapa namanya? di Wes belakang? Morgan Freeman mah. Aktor anjir. Ya sementara kalau di Boise ini kelihatan ketika counter kita kayak berantakan Bingung, banget ketika iya. mau Karena main it's sayap, like- main tengah. Betul. 90 menit itu 2 peluang dari Detan loh. Betul. Yang sama strike. Karena nomor 2 yang saya bilang taktik Pakem itu nggak ada, dia mau main dari sayap apa mau main dari tengah nih. Itu nggak ada. Asnawi sama ini ditukar Dan posisi, masuk ke dalam. apalagi nggak ada Marcelino. Itu ngaruh banget. Siapa yang mau jadi poros untuk ke depan gitu loh. Nah, dan masih lagi terbukti kalau kita lawan tim di atas kita, pasti kita lebih bagus. Nah, kelihatan di Vietnam, kita berasa kayak cuma kalah 1-0 nih, itu pun menit 70 sekian. Gue nggak ngerti kenapa kalah 1-0 lebih bagus dan Karena prediksi gue nggak ngerti kok. Enggak prediksinya karena prediksi orang kayak dia, ini dari Gue dia. nggak ngerti logikanya lu kalah 1-0 happy gitu. Enggak, ini dari logika dibantai, dari logika dibantainya bilang ini. kita bakal dibantai. Enggak, gue nggak pernah bilang kita bakal dibantai. Enggak, Ini, Panji. prediksi media. Panji bilang Enggak, dibantai, media, makanya harus saya percaya bilang. media. Dengan gini, kita waktu kemarin dengan skuad yang ada diaspora aja, bisa menangnya kan juga nggak terlalu bantai kan. Kita menang 3-0 loh lawan Vietnam. Iya, tapi kan itu dengan skuad diaspora kan. Iya. Iya kan. Nah sekarang kan dengan skuad yang lo pasti juga banyak yang nggak tahu iya. kan. Betul, Vietnam gue nggak tahu, ini gue nggak tahu. Kalau Vietnam kan sama, nggak berubah coach. Oke, Vietnam nggak iya. berubah. Vietnam nggak berubah gitu. Nggak, intinya adalah lu bisa ngelawan atau karena gue nggak impress dengan Vietnam sama sekali. Iya. Iya kan? Iya. Justru Jelek gue Vietnam bilang ini. kalau kita bisa lebih bermain attacking, itu mungkin kita bisa seri atau bahkan menang. Ya, tapi even dengan diaspora kan juga mainnya nggak attacking waktu lawan Vietnam sebenarnya. Reaktif Kita juga reaktif. maksudnya. Dua gol itu dari corner. Iya. 2 gol itu Iya. bola dan 1 Iya, serangan tapi balik. mereka nggak bisa cetak gol juga. Apakah Iya, mereka dapat peluang? I don't think so, nggak banyak juga. Iya, makanya ya kita balik lagi, kita mau ngomong berbusa-busa pun ya filosofi STY dari awal melatih tim ini Memang reaktif, seperti iya. itu gitu loh, Betul, reaktif mantap, ya. football. Dulu lawan Singapura kita main 10 orang, anjir itu 10-10 di belakang. Iya, main- AFF itu. main dari belakang Akhirnya kita memang dapat peluang serangan balik kan, Betul. tapi ada pelari kita. Iya. Dan kita tahu jelas maunya kayak apa. Oke, serangan balik. Yang sekarang itu nggak tahu. Nggak tahu. Arhan sama Asnan sampai sekarang tukar posisi, kita masih debat di sini. Betul. Kita masih debat di sini. Itu apa filosofinya? Kita mengira-ngira, oke dia pengen masuk ke dalam, tendangan Iya, dari luar kotak betul. penalti kan. Oke, berarti main dari tengah dong. Betul. Nah, kenapa di pertandingan kedua dia rubah jadi 2 gelandang? Kenapa? Jadinya nggak ada pakem yang jelas maunya apa. Atau mungkin emang ini dijadikan ajang eksperimen sebanyak-banyaknya oleh STY untuk menuju SEA Games dan Piala Pada, Asia. Mungkin. pada akhirnya kita akan bersepakat itu aja. Tapi targetnya final. Memang tujuannya itu. Iya. Ya mungkin dengan main begini dia yakin bisa masuk Wah, final. berarti dia meremehkan sekali bener AFF berarti ya. Jangan-jangan emang Mungkin. dianggap wah kita akan main seperti Ya ini kalau juga akan kalau final seandainya ini. sama itu ada kesepakatan ya buat ajang uji coba ya ajang coba. Gue juga nggak pernah bilang kita jadi juara dan untuk gue nggak begitu gini. Kita nggak juara nggak masuk kan untuk gue nggak begitu penting skor. Tapi yang bikin gue sangat kecewa ada permainannya. Progresnya nggak ada. Itu jelek banget gue Betul, bilang. betul, Ya. betul. Dan terlalu bertahan. Iya. Sementara kita ini bukan tim yang memiliki kayak Italia itu kan budayanya sudah Catenaccio, bertahan kan, ya. ya kan? Kalau kita kan lebih menyerang, Iya. bukan bertahan. Iya. Dan nyayap biasanya kalau main-main kita kan. Iya, mainnya. Iya, mainnya sayap. Winger banyak Winger banget sama itu. wingback kita kan Iya. banyak banget tuh. Apalagi kita kalau punya gelandang yang bagus, enak Ya, banget. itu. dan gue merasa ini bertahan dengan yang apa kita mainkan. Senior juga nggak bertahan amat. Iya. Kelihatan Tapi itu kalau ini nih, kalau kita bahas yang 3-0 lawan Vietnam di kandang Vietnam ya. Tapi coba kita bahas yang
Waktu main di 1-0. Indonesia. 1-0. Kan kita ribut juga. Kenapa bertahan? Itu ya, tetapi rumpunya kan jelek banget itu. Betul, tapi kita mainnya itu terlalu low block Iya, di belakang di gitu. belakang. Betul. Sehingga dapat gol 1 gol abis itu bertahan Iya. lagi gitu. Itu yang selalu terjadi. Nah, waktu lawan Vietnam lebih keluar di kandang Vietnam waktu itu. Iya. Akhirnya kita bisa curi tuh dari corner Ragnar kecepatannya. Iya. Ragnar tiba-tiba 1 gol debut kan waktu Iya, itu. iya. Dan itu tuh selalu dan dari 2020 saya udah bilang, tapi saya nggak anti atas permainan bertahan. Cuma makin ke sini makin nggak ada plan bola itu ketika kita punya, kita mau apa ini? Mau main dari belakang, satu sentuhan, 2 sentuhan, Iya. atau mau langsung kelihatan lebih banyak adalah long ball kan ke sayap-sayap. Ya. Karena kalau memang bermain dengan bertahan ataupun dengan reaktif football, pasti ujung-ujungnya yang dilihat orang adalah hasilnya kan. Beda dengan lo main bagus, main attacking, kalaupun lo nggak menang, orang akan melihat, mengapresiat, oh main lo bagus gitu, walaupun lo nggak menang. Itu bedanya kan. Ini tuh kayak Koci kesel sama Deskam, punya skuad yang Iya, mewah, pragmatis. tapi Iya. Giroud harus turun bertahan. Ya itu makanya saya bela Strike, karena Strike disuruh bertahan. Iya juga. Giroud juga 1 gol Iya. di Piala Dunia. Sayap-sayapnya yang hidup tuh. Ya kayak begitu Nggak ada gol, sebenarnya. ya. Piala Dunia nggak ada gol ya. Gak ada gol Giroud juga. nggak ada. Nggak ada gol kan. Sesuai Tapi namanya main zero. terus kan. Main terus. Dan berfungsi terus Dia kan. sebagai wall pass Dia juara. Juara. Juara dia. tanpa cetak gol. Makanya. Dan itu juga terjadi di Prancis yang dulu siapa? Strikernya sebelum Giroud. Siapa? Griezmann. Bukan, dulu Oh, siapa? 98 Rezek. Dugari ya. Dugari sama Di- Guifak. Itu juga 0 gol Iya. gitu. Ya makanya saya bela Strike karena Strike belum dikasih skema yang semau dia gitu loh yang menjadi killer. Walaupun dia nggak dikasih skema, Strike jelas-jelas di AFF ini tiap kali dia tampil itu tampil dominan. Betul, Iya, betul. nggak ada yang betul. bisa rebut Iya. bola main Iya. to man lah sama Tapi dia. kenapa nggak dimainin jadi starter? Itu dia juga. Itu selalu menjadi Pakemnya pertanyaan tuh kita kan. ya. Nggak ngerti, gue bener-bener blur gak mau. Makanya kembali ke yang pertama, ngapain 5 orang itu di bawah udah simpang. Iya. Daripada merusak psikologis mereka kan, tekanan macam-macam itu kasihan. Sampai Marcel itu kapan sih main kasar? Iya itu dia. Kapan sih? Dia ini kan pemain Dia stylish. frustrasi Dia kayaknya. frustrasi. Harus bantu defense, Iya. tutupin Arkan Fikri sama Dia tuh gak pernah sama bikin Raihan. pelanggaran kayak begitu. Kunci kita tuh ketahan, mending versus kita bikin off air gimana? Itu lebih enak tuh gue ngomongnya. Gue juga mau nanya biar dia nggak bingung. Biar dia nggak Gue mau bingung. mancing-mancing ya agak. Ntar dibilang nasionalis, dibilang Setuju gak kita bikin off air versus 5 kota deh, 5 kota. Cakep itu sih kalau Nggak, gitu. kita nggak usah bahas. Kita semua nasionalis, kita mau semua Indonesia Iya. jadi Makanya juara. netizen pasti Udahlah, banyak kayak gitu, 78, Coach. nggak usah bahas itu. Cuman justru ya mungkin gue besar di lingkungan berbeda bahwa sepak bola itu harus menyerang. Nah, pertanyaan berikutnya. Karena lu harus cetak gol. Oke, berarti itu salah satu mungkin kuncinya buat lo yang lo akan jawab di tangan berikut. Tapi dari Mamat dulu, apa yang harus dilakukan oleh STY jika dia nanti lolos ke babak semifinal? Stop coba-coba. Stop bener. eksperimen, Stop stop coba. rotasi ya begitu Iya. ya. Turunin squad yang terbaik. Dan taktik yang terbaik. Oh, berarti udah Menurut sepakat nih. Anda yang Anda taruh di latihan. Karena Iya. pemain ini kalau 3 pertandingan Anda kasih 3 taktik, ya pemain juga bingung kali. Iya. Ini dalam waktu yang dekat, latihannya cuma sehari, ya kan, karena penerbangan kandang tanah. Iya. Anda berbeda lagi taktiknya. Ya pemain juga pusing, ditambah mereka jam terbangnya ini kurang. Kasih satu sesuai dengan skuad yang kau bawa, kau udah paham ini A gimana, B gimana. Kasih yang terbaik. Pemainnya maupun taktiknya, jangan coba-coba lagi. Atau mungkin belum menemukan taktik terbaiknya dengan skuad ini ya maksudnya. Sekarang gini ya. Eh. Dia pada akhirnya di lawan Laos mencoba main dari sayap. Yoi. Sementara di TC terakhir dia coret 2 pemain yang kenceng dari sayap. Iya, kenapa? Berarti dia siap dengan taktik untuk dari tengah. Iya. Direct football dari tengah. Iya. Makanya Asnawi masuk, Arhan masuk. Tapi ternyata lawan Myanmar tidak berjalan, dia rubah lagi. Nah, sekarang udah nggak punya pemain sayap kecuali Detan. Iya. Dan dia mau mainin siapa? Ujung-ujungnya strike kembali lagi ke posisi itu. Jadi wing. Iya, Wing kiri. lebih dominan jadinya strike di situ. Sementara dia punya sayap murni. Arupa ya, siapa ya yang dia coret PSBS tuh. Terus ada satu lagi. Beberapa pemain kan dia coret itu posisi Sebenarnya sayap. bukan masalah sayap aja, tapi pemain tengahnya itu jelek banget kalau gue bilang. Oke. Susah pegang bola, Iya. susah distribusi bola, dan kalau udah distribusi bolanya nggak nyampe, sehingga kita nggak create peluang. Betul. Nyaris nggak create Final peluang. Arkan Fikri yang katanya menjadi salah satu pemain pelapis di squad senior, pernah dicoba beberapa kali. Di Diharapkan U23. bisa menjadi pemain yang penting di squad kita kali ini. Nyata juga masih banyak PR-nya juga. Banyak ya. PR. Nah kan dia udah lihat Arkan Fikri dari Piala Iya, Asia U23 coba ya. ya. Dia udah coba. Kenapa sekarang nggak coba Rivaldo jadi pemain kunci? Pemain utamanya?
Iya. Baru kemarin coba. Akhirnya baru kemarin Akhirnya dicoba. baru kemarin kan? Cedera kan dia? Cedera kemarin. Iya, iya maksudnya lawan Laos kenapa dia ini gak main sama sekali loh. Iya. Rivaldo Bagpat. Ini Nggak pemain di-bench terbaiknya. Iya. Iya, yang kedua dia nggak di bench bahkan, Iya. nggak di DSP. Coach ada tambahan dari apa yang harus dilakukan STY jika lolos ke babak semifinal? Ya gue bilang harus jangan coba-coba lagi lah. Squad stop rotasi. Turunin berarti ya? tim terbaik dan ya kalau bisa gue nggak suka sistem bertahan sih. Karena kayaknya Menyerang. Iya. STY ini kayaknya selalu punya kayak apa ya, di senior pun juga beberapa kali kita ngeliat kayak Tom Haye suka disimpan dulu buat babak kedua, kayak siapa Marcelino suka turun simpan dulu buat babak kedua. Apakah memang dia selalu pengen punya minimal gue punya apa ya kayak joker atau kartu truf untuk gue siapin di babak kedua ketika gue udah dalam keadaan terdesak Gini, gitu. semua pelatih punya cara sendiri lah. Iya. Tactical, Betul. perubahan tactical lah. Tapi kan intinya kembali lagi berhasil nggak? Ya. Yang di sini pas dia cadangin Tom Haye kan nggak berhasil. Nggak berhasil. Iya kan? Iya. Jadi kalau udah coba ternyata nggak konsisten, nggak berhasil, ya kenapa lu coba terus? Tapi kalau kita turun dengan skuad terbaik sejak awal gitu. Let's say lawan Thailand kita berandai dulu kita lolos sebagai runner up ketemu Thailand, kita turun dengan 5 pemain senior kita. Thailand udah pasti juara grup ya? Di sebelah ya? Hampir pasti ya? Hampir pasti. Ketemu Thailand dengan skuad terbaik kita turun yang 5 pemain itu dan ternyata babak pertama nggak worse. Babak kedua Nggak works ini kalah apa? nggak worse dalam arti nggak worse-nya di mana? nggak ada kreativitas, nggak ada peluang. Ya, kayak kita lawan Vietnam lah. Iya. Nggak ada kreativitas, nggak ada peluang. Kita cuma dikurung di pertahanan sendiri. Terus di babak kedua kita nggak punya pemain dari bench yang kira-kira siapa nih? Enggak, gue nggak setuju kalau statement kayak begitu. Gini, satu lo harus tahu nggak works-nya di mana. Oke, kalau lo bilang nggak create peluang atau lo dikurung, itu lebih karena masalah tactical. Oke. Nah, tactical ini bisa dirubah dengan pemain yang sama. Karena ini memang yang terbaik. Ya. Di halftime lu bisa rubah, lu bisa perbaikin pemain fokus ke dirinya masing-masing, perbaiki yang ada. Nah, kalau tetap nggak jalan, lu nggak usah asumsi aja pemain yang salah satu lah Asnawi, Asnawi main jelek banget lah. Ya. There is still pemain yang bisa lu masukin, yang bisa menggantikan Asnawi karena di hari itu dia lagi jelek banget gitu loh. Ya, oke. Jadi bukan berarti kalau di atas kertas pemain B di bawah Asnawi dia nggak bisa main lebih bagus di hari H, kan nggak gitu juga, kan bukan matematika ya. Tapi secara kualitas kan jauh. Misalkan let's say kita berharap Betul. Asnawi tiba-tiba diganti Niko kan orang juga mungkin namanya pemain ini tetap manusia, tetap bisa bikin Sesuatu error lah, ya. atau bermain jelek lah. Iya. Iya. Nah, kalau Asnawi bermain jelek, lu masukin Niko, ternyata Niko bagus, kan bisa aja. Iya. Walaupun secara stamina menurut gua juga kadang-kadang let's say oke, kita tetap dengan stick main terbaik. Tapi kan 60 menit 70 menit pasti ada waktunya tuh yang kayak Marcelino akan diganti atau siapa lah let's say pemain senior yang mungkin nggak akan bisa Ya, main 90 menit. lu rubah tactical lu. Iya betul. Dengan Mau pemain yang sama ataupun dari pemain cadangan, taktikalnya dulu. Dia mau apa? Kita ambil contoh nih. Dia rubah taktikal lawan Cina. Tom Haye nggak dimainin, main lebih bertahan double pivot, dihajar sama Cina. Ya. Human error kita juga kan, kesalahan kita. Oke, dihajar. Kita main lawan Arab Saudi. Marcelino itu udah dibilang ulang-ulang kan nggak bisa main dari sayap baru masuk ke dalam. Jadi false nine. Jadi box to box kan, box to box dengan 3 gelandang. Tom Haye turun ke bawah. Iya. Di posisi yang sering dia coba Jordi Amat lah. Iya. Lawan Bahrain tuh Jordi Iya, Amat iya, main iya, di flying. Wah, Dan works kan, artinya pemain yang sama, dia rubah posisi 1-2 taktikal dikit, berjalan gitu loh. Oke. Jadi dia harus ganti pemain A, Iya. ganti pemain B. Bisa jadi yang dia lakukan adalah pemain itu lagi nggak main di posisi dia atau nggak works justru aja. itu tugas pelatih kan. Iya. Untuk merubah Iya. agar bisa berjalan. Ya, Karena dia tahu karakter pemain yang dia punya kan. Jadi kan bukan harus ganti pemain atau apa. Iya. Siapa tahu merubah dikit itu Merubah berfungsi. tactical, iya. Dan itu harus jeli-jelinya dari dia. Iya. Oke. Jadi dia pun punya beberapa opsi. Betul. Ganti tactical atau ganti pemain. Oke, berarti yang ketiga berarti akan menjurus kepada rating buat kalian. Katakan kasih rating 1-10. Strategi Sintayong menurunkan pemain muda dan juga rotasi skuadnya di setiap pertandingan ini. Kasih rating. Sejauh ini 3 pertandingan. Ratingnya berapa? menurut Sampai kalian? yang lawan, Sampai lawan kemarin Vietnam aja. kemarin ya. Iya. Ya karena kita belum lawan Filipina. 4. 1-10, 4. Oke. Lebih kejam ada kita. Kemarin kita berapa lah? Ya kan 4-5 kali. Lah apa? Nggak works kok. Iya. Lawan benar. seimbang. Ya beda tipis. Kemarin gue juga ngasih angka 4,5 5 lah. Aku 4. 4,5.
Sama aja itulah Koji. Berarti karena alasannya secara squadnya nggak pernah fix rotasi Ya karena mulu. 3 ini sih, 3. Dan juga kita nggak tahu sebenarnya gaya mainnya tuh mau main apa sih, main Iya. sayap, main Iya. tengah, main Iya. defense, Iya. main nyerang. Kayaknya belum ketemu di 3 pertandingan ini ya. Karena pembandingnya adalah kita itu mantan juara SEA Games dan turunin usia muda. Ya. Rata-rata usia muda dan itu bisa main menyerang. Thailand kita serang terus kok. Oke. Bukan berarti Indra Safri lebih bagus daripada Sintayong Iya. ya, cuma lebih mengenal pemain, lebih punya mengenal. kerangka. Apa siapa yang bilang Anda bilang Indonesia lebih bagus pada? Takutnya ada orang yang ngomong Enggak, gitu, itu cuma bukan. ketakutan Mamat aja itu kayaknya. Ya memang takut sekarang. Memang kita berargumen di Indonesia nggak bebas kok. Takut-takut. Indonesia nggak bebas berpendapat ternyata ya. Katanya demokrasi. Wis, Anda jangan terusin, nggak usah terusin. Ya, berarti kita sudah mengakhiri dari segmen kick off kali ini dan kita sudah tadi menyebutkan dengan rating dari Mamat 4 dan juga Koci 4,5 untuk penampilan dari pemain-pemain muda dan juga secara rotasi dan juga strategi yang diturunkan oleh Sintayong di ajang AMEK 2024 ini. Dan kita berlanjut ke segmen Water Break. Ini dia. Saya akan hajar ini orang ini. Tapi kali ini sedikit berbeda. Tidak ada bidding-biddingan. Karena ini benar-benar cepat-cepatan. Setiap saya mau menang, dia ubah aturan. Karena ini adalah cepat-cepatan menjawab dari clue yang diberikan. Jadi setiap soal ini Boleh kalau dia sana dia lebih cepat terus jawabannya salah. boleh. Gue dong boleh Kak. Boleh nggak lu boleh. Tapi kita harus sepakatin dulu. Untuk menjawab cepet-cepetan lu harus kasih punya bell sendiri. Misalkan lu nyebut apa overdoma gitu atau lu menyebut apa untuk sebagai bellnya untuk menandakan lu Nggak ketok menjawab. aja. Nggak bisa kalau ketok dua-duanya kan ketok coach. Gua kanan kiri kupingnya gerak-gerak nih bener. Ya Anda harus Ya konsen. anjing. Jangan Enggak, kalau Bang. enggak dua-dua ngomong juga bisa. Ya ngomong aja pakai apa? Juventus. Enggak kelamaan, bilang aja A terus Ya, lu lo B. ngomong apa? Oke, lo- A, B. Oke. B aja. Ya, B. Lo A ya? Ya. Lo A, lo B. Cuman enggak pertanyaan kan adalah kalau dia salah jawab. Bisa. Coach ambil. Gue ambil dong. Iya, Bisa dia Coach ambil. salah Lo jawab, salah, ambil. bisa jawab lagi. Kalau salah itu tapi kalau gue bener gue menang. Betul, karena kan ini ada beberapa clue. Kalau misalkan clue pertama belum bisa dijawab, gue buka Ya, clue kedua. Ya, oke. Oke, kita mulai ya. Ya. Kita nggak usah pakai tas koin, karena ini akan cepet-cepetan. Kita mulai dari clue yang pertama. Siapakah aku? Siapakah? Aku? Tenang coach, ini tidak melibatkan pemain lokal, jadi Anda tenang nih. Biar fair kan selalu bilang curang pemain lokal, Mamat pasti yang dimenangkan gitu. Kalau kan. pemain lokal pusing banyak. Iya. Siapakah aku? Aku main di sini. Gue juga nggak tahu karena dia setiap Putaran pertama aku di sini, putaran kedua aku di sini. karena kan kontraknya cuma setengah musim. Satu musim. Siapakah aku? Yang pertama, aku pernah bermain di Go Ahead Eagles. Wah. Coach lebih. Teman-temannya coach nih. A. Apa? Diego Miguels. Salah. Sabar ya. Lo kedua dong? Belum mau jawab belum nggak? Ya enggak. Nggak mau. Go Ahead Eagles banyak banget. Nggak mau nyoba. Nggak mau. Nggak mau coba apa nggak Nggak tahu. mau. Oke, kita masuk. Belum ada clue lagi? Belum. Oke. Clue kedua. Selain Go Ahead Eagles, aku pernah bermain di Willem. Apa sih kalau dua? Tilburg. Willem II. Willem Soe. A. Apa? Henk Willems. Tua banget anjing. Nggak, bukan. Salah. Ada Henk Mat. Willem II sama itu. Sumpah nggak ada pengetahuan Belanda saya. Lanjut. Oke. Yang ketiga, Go Ahead Eagles, kemudian Willem Soe. Aku juga pernah bermain di Ajax Amsterdam. Wah, ini pasti udah makin kebuka dong. Oh, tahu gue. Siapa? Sami Hyypiä. Bukan, anjing. Salah. Pakai A ya. Tahu gua. B. Apa? Hantelar. Bukan. Oh, gue tahu. Sama. A. Apa? Yapstam. Bukan. Oke. Lanjut. Salah ya. Salah. Apa? Jatuh saya ya. Ya. Enggak, lanjut. Lanjut lagi. Oke. Clue berikutnya. Wah, ini sih gampang sih. Go Ahead Eagles, Willem Soe, Ajax. Aku bermain di Arsenal. B. Dennis Bergkamp. Salah. Mark Overmars. Ya, betul. Itu dia. Ada Barcelona. Sok-sok galak biasa. Dennis Bergkamp. Oh, dia pernah di Go Kan Dennis Ahead ya? Bergkamp ke Ajax, ke Inter dulu, Mat. Baru ke Oh Arsenal. iya, Inter dulu baru Arsenal. Ya, itu dia. Mark Overmars. Yang terakhir juga menjabat sebagai satu direktur di Ajax, tapi tersangkut masalah Pelecehan itulah. seksual. Nggak berani saya ngomongin kalau itu ya. Hah, kenapa nggak Nggak berani? pelecehan aja, kan sensitif di Indonesia soal pelecehan seksual gitu. Oke, 1-0 buat Coach Yasin di segmen Water Break ini.
Kita pertanyaan kedua untuk siapakah aku? Jangan Indonesia, jangan Belanda juga. Saya mah terserah dari Coach Ripan sebagai tim produksi. Mereka nggak support saya. Anda tahu sendiri dari tepuk tangan kelihatan. Oke, yang kedua, siapakah aku? Aku, ini gampang sih. Aku bermain di Ajax Amsterdam. Belanda lagi. Ajax lagi. Lanjut. Nggak ada Ya perkiraan. Lanjut aja sampai kita banyak rebut. gila. Iya. Coba kan nggak Ya coba dan 5.000 pemain di Ajax. lemah nih. Oke, yang kedua. Ini gampang sih kalau yang kedua. Selain Ajax, aku juga pernah bermain untuk tim Serie A berwarna hitam putih. A. Juventus lah. Juventus. Iyalah. A. Selatan. Bukan, salah. B. Juventini ngaku-ngaku nggak tahu apa. Van de Sar. Ya betul. Sialan. Aku tadi mau El Elia. Nggak ada yang tahu itu. Anjing. Elia winger. Satu Oke. sama. Satu sama dan dia masuk Selatan juga. Iya, dari Ajax. Zlatan kan? juga Iya. makanya. Cuman kalau Zlatan kan mulai dari Malmo kan. Iya. Nggak mulai Oh, dari iya. Ajax. Oh, iya. Kalau Van der Sar mulai dari Ajax. Oh, ini yang mulai dari Ini Ajax. benar urutan. Iya, benar Oke, urutan nih. Urutan. Oke. Pertanyaan penentuan untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dalam segmen water break. Siapakah aku? Aku mulai karir di AZ Alkmaar, bukan mulai karir sih. Awal-awal karir di AZ Alkmaar. Belanda semua ya. AZ Alkmaar sampai sekarang Z-nya apa aja aku nggak tahu. A-nya apa emang? Hah? A-nya apa? Alhamdulillah. Ada tebakan coach? Ada guess? Nggak ada Nggak banyak lah ada. Z. Lanjut aja. Lemah. Nanti sampai kita rebut. Yang kedua, aku juga pernah bermain dari AZ Alkmaar ke Vitesse Arnhem. Bener gak tuh ngomongnya gua? Iya bener lah, Vitesse Arnhem. Duh, siapa? Sebagai bapak sepak bola Belanda pun juga sedang bingung. Jadi Lord Baden-Powell lagi bingung dia. Kalau dia kan, kalau bapak pramuka Lord Baden-Powell, dia bapak sepak bola Belanda. Belum ada tebakan? Belum, lanjut. Belum ada tebakan. Lemah ini, gak ada yang berani nyoba-nyoba aja. Setelah AZ Alkmaar dan juga Vitesse, aku juga bermain untuk PSV Eindhoven. Belum, karena ini belum tim besar. Jadi nanti Pak begitu dia pindah baru PSV tim besar di Belanda kali Iya, harusnya Bapak tapi itu. kan- Proper. Siapa anjing Devi Proper? Gak ada yang tahu kok anjing Devi Proper dan kita gak akan mungkin jadikan itu soal. Sedangkan Lanjut. Lu anti mainstream banget pilih Devi Proper. Oke. Saya nggak ambil, lanjut. Ya, oke. Nah, ini gampang nih. Aku juga pernah bermain untuk Barcelona. PSV ke Barcelona. B. Ya, Frank de Boer. salah. Dia kan Ajax. Ajax Frankfurt. Coach, ada lagi guys? Atau kita mau next ke clue berikutnya? Bentar. 5, 4, 3, 2, 1, saya menang. Gak ada gituan. Lemah nih. AZ Vitesse, Duh, ada clue-nya. PSV. Waktu berpikirnya lama, saya Lama. enggak dong. Oke. Lanjut dong. Lanjut, mau clue Lanjut berikutnya? dong. Lanjut dong. Oke. Yang berikutnya tuh ada huruf P udah keluar tuh. Dari Barcelona, aku pulang kampung lagi ke PSV. Lemah nih kayaknya nggak ada yang tahu nih. Oh, gue tahu. Oke. Waterreus. Coach. Bentar. Ripan, nggak mungkin masukin nama Waterreus di situ. Nggak akan. Waterreus kan PSV ke Barcelona. Iya, tapi nggak ada yang peduli itu dia Waterreus, dia nggak terkenal anjing. Saya ya, sabar dulu, Ya, saya boleh. pikir ya. Boleh. Terus. Waterreus anjing. Dari Barca ke PSV, balik lagi ke PSV ke Barca ya? Ya. Balik lagi PSV. Balik lagi ke PSV. Ya. Sebelum ke pelabuhan terakhirnya nih. Ya kalau pelabuhan terakhirnya pun gue sebutin juga lo nggak akan tahu, gue yakin berdua nih. Kalau Giovanni Van Bronckhorst. salah. Broncos itu main Feyenoord. Oke, udah salah, lanjut dong. Apa? Udah lanjut. Ya. Yang terakhir,
Aku mengakhiri karir bermain di Al Jazeera. Neng. Ini pasti nggak akan ada yang tahu begitu Al Jazeera. Orang lebih nggak terkenal lagi. Waktu dia pindah ke Al Jazeera nggak ada yang inget pasti. Abu Dhabi ya? Al WA kan? Apa di mana? Gue Al Jazeera taunya di daerah itu tuh. Di Menteng tuh. Kemang ada. Kemang ya. Kemang bener, ada. tuh. Nasi Bentar. mandinya. Nggak tahu gue. Ini gua kasih clue terakhir dari gua. Kalau emang lu pada nggak tahu. Apa? Aku setelah menjadi pemain pun juga menjadi pelatih. Oh ini udah pensiun? Udah. Itu terakhirnya di Al Jazeera. Al Jazeera terakhir. Setelah menjadi pemain pun aku pernah menjadi pelatih juga untuk klub Eredivisie. Termasuk pernah melatih PSV. Salah ngomong tadi di ralat Belanda anjing. B. Apa, Be? Kuman. Bukan. Coach, Kuman di Ajax. terakhir coach, ada nggak sebelum akhirnya digugurkan lo, akhirnya seri nih? Lucky guess, mystery guess. Mystery guess, emang. Bentar. Barcelona, PSV. Gua kasih tau posisinya nih, sekali lagi. Sabar dulu, Iya. udah Oke. terlanjur jawab, gak boleh dong. Oke. Lah, tinggal Ya udah. beliau. Woi, gak bisa udah, satu udah, clue jawab dulu. dulu. Kalau salah baru clue berikut. Kalau nggak bisa baru clue berikut. Iya, enak aja lu. Hinterland? Bukan, nggak pernah. Udah, di Barcelona. nggak pernah kan PS, nggak pernah. Kan Huntelaar kan lagi pula Real Dia Madrid Kuman. coach. Huntelaar kan Real Oh iya, Madrid. Real Madrid. Salah, Dan udah nggak salah. Bukan PSG Ya juga. salah. Udah Apa? salah. Clue terakhir. Clue terakhir waktu bermain aku suka menjadi back kiri dan juga gelandang tengah. Di timnas Belanda maupun di klubku. Arthur Newman. Coach, Salah ya. Nggak akan Udah ada salah sana. ya. Nggak Sisa ke aku sana. ya. Sisa aku ya. Nggak masuk ke Gen Z itu. Sisa aku ya. Iya. Sudah salah ya. Sabar. Apa? Anjing tadi, Pak. Tapi bukan Van Bronckhorst tadi ya. Bukan Van Bronckhorst. Eranya lebih lama daripada Van Bronckhorst. Sebelum Van Bronckhorst. Tapi bukan pemain nggak terkenal kayak Waterreus, Davy Propper. Ini terkenal. Barry Van Arle bukan juga. Hey, itu siapa gue nggak tahu anjing. Itu angkatan Back berapa? kiri. Harley Davidson kita tahu. Masa bermainnya dia tuh 90-an. Terkenal tapi. Terkenal. Sebelum Bronckhorst dong. Sebelum. Karena Bronckhorst kan baru 2000-an. 2000-an akhir bahkan dia baru akan jadi pemain utama kan. Sebelumnya kan di cadangan Bronckhorst. Clue tambahan ya. Ya ini dari depan dah tuh. Sisa aku dong, sabar dulu. Oke. Jangan gak adil, saya adil aja. 5, 4. Ah, lu nggak tahu juga. Tengah ya. Back kiri, Back kiri, Back kiri atau back kiri tengah? bisa juga gelandang tengah. Back kiri atau juga tengah anjing Busquets. Clue tambahan ya. Nyerah ya. Di PSV dia main bareng Van Bommel dan Pak Jisung Nah, tuh pakai udah. nomor 8. Ketahuan banget dah tuh. Di PSV main bareng Pak Jisung, Van Bommel dan dia pakai nomor 8. Identik dengan nomor 8. Iya. Dari Barcelona anjir. Harusnya coach tahu nih Belanda Barcelona lagi. Makanya. Kok kita tiba-tiba ngeblank Nggak ya? udah kelamaan. Kasih nama depannya Udah Ji. nggak tahu. Posisi utamanya gelandang, tapi bisa back kiri juga. Siapa? Nama depannya? Ah, ini mah gampang kasih nama Ya, depan. udah seri. Seri, Gitu, ya, ya, udah. seri. Mengakui nyerah. Nama depan aja. Nama depannya Philip. Koku. Iya, itu dia. Anjing, Philip Koku. Ini untuk pertama kalinya dalam segmen Master Break berakhir Sejak dengan skor. kapan Koku di lu ngawur deh. Lah kan Koku nggak- itu pemain tengah. Iya kan kalau bisa Iya. jadi back tengah jadi Nggak pernah pemain jadi tengah. back kiri. Pernah Koci di Barcelona Koku pernah jadi back kiri. Gua kan era 90-an gua mainin bola Koku pernah jadi back di kiri. Winning Eleven sama Pro Evolution Soccer. Nih kita lihat nih. Nggak, mau maksa aja lu main. Ya, anjing. Paksa di back kiri. Bukan gitu konsepnya. Philip Koku ya. Jadi gimana coach, minimal kan dari PSV Barca PSV itu udah ketahuan banget. Gelandang tengah dia. Anjing Koku ya. Punya Nggak Koku. kepikir. Tuh, dia pernah jadi gelandang tengah, wingback kiri pernah. Dia lebih ke gelandang tengah. Iya. Itu ya. Jadi Philip Koku membuat Draw. dua orang ini draw pertama kalinya. Padahal pertanyaan semua Belanda. Saya merasa menang. Draw Seri rasa menang. rasa menang untuk Draw Bapak. rasa menang. Dan kita akan berlanjut ke segmen terakhir yaitu segmen VAR. Ini dari Angga. Terus rasa menang.
Draw rasa menang. Itu kayak Laos kemarin. Perasaan Laos draw kemarin. rasa menang dia. Perasaan Laos Selebrasi kemarin. dia. Kita sedih, mereka selebrasi. Dari Angga dengan akun IG-nya Angga Cayang Celalu Thailand. Pernyataan dan pertanyaannya masih sangat besar melihat permainan Filipina yang ternyata nggak spesial-spesial amat. Jika lolos ke babak selanjutnya kemungkinan melawan Thailand. Peluang dia juara grup. Disinilah baru tantangan buat STY dengan magicnya sebagai pembuat rekor. Jika bisa lolos ke final kemungkinan bisa bablas juara. Amin. Apalagi masih ada slot 2 pemain tambahan yang bisa hadir di semifinal atau final. Tapi karyawan MGS butuh suplai janda muda nih Kak Bos. Astagfirullah. Oh ini pernyataan dari dia. Astagfirullah. Setuju nggak dengan pernyataan dari dia bahwa jika kita lolos ke final, bablas nih juara kita karena kayaknya Thailand yang paling berat. Tetap Vietnam paling berat. Tetap Vietnam ada berat juga di final ya. Iya. Masih ada slot 2 pemain tambahan. Kalau kita menang lawan Thailand berarti kemungkinan Vietnam lawan Singapura kan? Iya. Iya, Kita iya. lawannya kan? Iya. Singapura Udah pasti lagi. Singapura ya, bukannya Malaysia. Singapura 6 poin ini bahkan belum tahu kita Thailand juara grup Iya. apa Singapura. Iya, 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 iya. Iya agak sulit sih tapi prediksi saya di 2024 yang belum terbukti. Malaysia masih udah 3 kali main ya. Cuma Indonesia juara. Agak sulit sih walaupun ada ketambahan 2 slot pemain tapi kan sepak bola 11 orang. Emang diisi itu 2 slot? Iya. Dipakai sama Sintayong? Akan Katanya dipakai. nunggu. Ya itu katanya Yener. Tadinya kan disiapin buat Yener sama Hopner. Ya emang bisa. Namanya udah ada, Tinggal tinggal udah dicantumin, udah udah daftarin. dicantumin kan harus didaftarin dari awal. Udah daftarin, Tinggal daftarin. dilepas sama klub apa enggak. Kalau enggak dilepas ya udah. 22 pemain yang ada. Nomor punggung juga disisain 25 Disisain. Iya, berbunga Karena udah didaftarin coach. Daftarin dulu ke AFF habis Tapi itu Hubner cedera tuh. Hubner cedera. Jadi kemungkinan yang bisa cuma Ya, Yener doang. Jenner Kalau doang. dilepas. Nah, makanya maksudnya mau Hubner atau Jenner pun 11 pemain ya ini. Iya. Apakah Kalau Yener cuma bisa- 2 gitu loh, maksudnya ketambahan 2 dari pakem yang ada, ya gimana ya? Tapi ngebantu banget nggak ketika ada Yener di sana karena tengah kita Secara benar-benar- mental mungkin ya, secara mental sama lini tengah kita paling lemah. Gue Kan? bilang ngebantu karena adanya. kualitas tengahnya Iya. beda Iya. banget pasti Excel banget ya. Iya. Betul ya, tapi kalau misalnya Jenner datang, ini anak-anak yang lain ini bisa keluar nggak dari psikologis mereka yang habis kacau di fase grup ini gitu. Ya, itu dia untuk Angga Cayang Celalu. Terima kasih untuk pernyataannya dan juga mungkin doanya untuk Indonesia yang kita harapkan semoga meraih hasil terbaik sesuai target dari Pak Ketum Erick Thohir, meraih hasil yang terbaik walaupun nggak tahu hasil terbaiknya apa buat Pak Erick Thohir itu ya. Sedikit kita mereka pembahasan dari awal dari potensi timnas di ini dapatkah melaju ke babak selanjutnya dan ini ada argumentasi 3 faktor utama menurut Coach dan juga Mamat yang membuat performa timnas tidak berjalan dengan terbaik selama 3 pertandingan sudah berjalan, yaitu menurut Coach kurangnya akurasi passing, minimnya jam terbang, tidak turun dengan skuad terbaik yang dipilih oleh STY. Kemudian dari Mamat, belum ada kerangka tim yang pakem dari STY, tidak ada pakem taktiknya, dan juga banyak pemain muda debutan. Kemudian dari follow up questionsnya adalah apa yang harus dilakukan STY jika lolos ke fase knockout semifinal maupun nanti final. Mamat, stop coba-coba, segera turunkan taktik terbaik. Menurut Koci, stop, jangan coba-coba lagi, turunkan tim terbaik, nggak suka main bertahan. Kalau bisa main menyerang, kenapa harus main bertahan? Dan ini juga di follow up question terakhirnya, rating sampai 10, Mamat memberikan angka 4 dari 10 untuk skuad timnas yang performa timnas jauh ini 3 pertandingan. Performa ya, bukan skuad Ya, ya. performa yang sudah performa timnas 3 pertandingan. Iya. Bukan performa Sintayong. Enggak. Keseluruhan Keseluruhan overall. skuad strategi maupun rotasi yang diturunkan STY Oleh di Sintayong kan? Iya, oleh di Sintayong. setiap pertandingan Amek ini Coach memberikan angka 4,5, Mamat memberikan angka 4 dari skala 1 sampai 10. Sementara Waterback untuk pertama kalinya imbang dengan Imbang rasa menang. Enggak. Imbang Imbang rasa. isi imbang. Belanda Barcelona loh Iya, terakhir. itu kacau Saya sih. ya. Belanda, tapi Coach nggak bisa merebut. Dan terakhir dari Angga Cayang selalu, terima kasih sudah memberikan pernyataan dan ini sekaligus mengakhiri versus kali ini. Terima kasih buat karyawan Mamat Gancop dan juga Domba Coach yang selalu memberikan support-supportnya. Kalian juga bisa nge-request ingin bahas topik tentang apa, kasih request di kolom komen dan mungkin kita akan pertimbangkan kalau menarik untuk diperdebatkan 2 orang penjahat yang sebelah saya ini. Oke, akhir kata saya Penyesuaian pamit, Pamat Takati dan juga Coach Yasin pamit versus ciao. Dadah.